tujuan agung bagi kita adalah ibadah untuk memperingati kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Kematian Yesus Kristus merupakan wujud nyata atau demonstrasi kasih Allah kepada dunia. Kasih yang berkorban bagi sesama, kasih yang dapat dilihat, didengar, disentuh, dan dirasakan, kasih utuh dalam pribadi Yesus Kristus yang memberi tubuhnya dan darahnya, supaya dunia tidak binasa, tapi beroleh hidup kekal. Di hari Jumat Agung ini, mari kita kembali memandang kepada kasih Allah itu, yang mengantar kita kepadanya, untuk menikmati persekutuan dengannya, serta kita percaya bahwa pertolongan kita dalam ibadah perayaan Jumat Agung kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, mari bersama kita bermazmur. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkan di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Amin. Kasih Tuhan tidak berkesudahan. Ia selalu rindu melihat kita anak-anaknya untuk taat melakukan perintah-perintahnya. Marilah kita berdiri mendengarkan 10 perintah Tuhan dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan, Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, ataupun yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anak-anakmu perempuan,
atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti kepada hari 7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau kedanya, ataupun yang dipunyai sesamamu. Tuhan, kasihanilah kami. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Namun kami menyadari bahwa terkadang kami tidak taat dan menyakiti hati-Mu lewat tutur kata, sikap, dan perbuatan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Hanya oleh pengampunan-Mu lah kami dilayakkan untuk dapat berjumpa dengan-Mu. Dan melalui firman-Mu, kami semakin mengenal setiap kebaikan-kebaikan-Mu, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom adik-adik, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan membaca bagian dari Alkitab dari Markus pasal 15 ayat 33 sampai ayat yang ke-41. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, "Baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kakakmu bertanya,
bagaimanakah perasaan adik-adik ketika adik-adik dihina, difitnah, atau dipukul? Bagaimana adik-adik? Pasti ada yang mungkin balik marah kepada orang yang telah menghina atau menfitnah Anda. Atau mungkin ada juga yang sabar, bukan? Atau justru ada yang tidak peduli sama sekali terhadap orang tua mereka. Lalu bagaimana dengan perasaan Tuhan Yesus di kayu salib ketika ia diolok-olok, dihina, diludahi oleh para serdadu sesudah mereka mempermainkan Yesus? Adik-adik bisa merenung dan merasakannya sendiri. Ketika Yesus dibawa untuk disalibkan, di tengah jalan, mereka memaksa Simon yang berasal dari Kirene untuk memikul salib Yesus. Karena kondisi Yesus saat itu benar-benar lemah dan tak berdaya lagi membawa salibnya. Nah, kebetulan Simon ini baru dari desa hendak masuk ke kota. Yesus lalu dibawa ke tempat yang bernama Golgota, yang artinya tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan Yesus. Tidak hanya itu, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan undian. Ketika itu, seseorang memberinya anggur yang bercampur dengan mur. Tetapi Yesus tidak mau minum anggur itu. Penyalibannya itu terjadi pada pukul 9 pagi. Di atas salibnya dipasang tulisan mengenai tuduhan terhadapnya, yaitu Raja orang Yahudi. Bersama-sama dengan Yesus, mereka menyalibkan juga 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang lagi di sebelah kirinya. Pada tengah hari, seluruh negeri menjadi gelap selama 3 jam. Pada pukul 3 sore, maka berserulah Yesus, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku?" Dan pada saat itu juga, tabir bait suci terbelah menjadi 2. Seorang dari mereka cepat-cepat pergi mengambil bunga karang, lalu mencelupkannya ke dalam anggur asam. Kemudian bunga karang itu dicucukkannya pada ujung sebatang kayu, lalu diulurkannya ke bibir Yesus sambil mengejeknya. Setelah itu, Yesus menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapanya. Pertanyaan untuk kita renungkan, untuk siapakah Tuhan Yesus harus mati dan disalibkan? Siksaan terbesar yang diderita oleh Yesus bukan ketika dia disalib, dia dipaku, dia diludahi, dan lain-lain sebagainya. Tapi penderitaannya adalah penderitaan jiwa. Pada saat dia menanggung dosa dunia, ia rela meninggalkan tahtanya demi kita, anak-anaknya. Kristus dibuatnya menjadi dosa karena kita. Allah yang kudus tidak mungkin melihat dosa dengan sikap yang senang. Keterpisahan anak dengan Allah itulah penderitaan
yang paling besar baginya. Tidak ada penderitaan yang melebihi penderitaan akibat terpisah dari Tuhan. Kita bersyukur kepada Yesus Kristus yang telah menggantikan kita menanggung penderitaan kita akibat dosa. Kini kita tetaplah milik Allah. Kita tetaplah anak-anak Allah. Marilah kita hidup dalam Dia. Jauhilah perbuatan yang tidak berkenan kepadanya dan taatlah pada kehendaknya. Amin. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku. Yesus disalibkan karena cintanya dengan dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya dengan dihapuskan. Sungguh luar biasa kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ia yang selalu mendengar setiap doa-doa kita. Maka marilah kita membawa persembahan kepadanya, seperti yang difirmankan dalam kitab 1 Tawarik 19 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan, dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil membawa persembahan, kita menyanyikan lagu Di Salib Yesus di Kalvari. Di salib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Salib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Teman-teman, mari kita naikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami dapat kembali bersekutu, memuji dan memuliakan namamu. Kami juga bersyukur karena hari ini kami kembali mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk melakukannya, dan kami juga bersyukur diberi kesempatan untuk membawa persembahan kepadamu. Terimalah persembahan kami ya Tuhan.
Ya Tuhan, kami mohon kepadamu untuk keluarga, guru-guru kami, teman-teman kami dimanapun berada saat ini, yang sedang dalam kelemahan tubuh dan dalam kesedihan. Tuhan sembuhkan, hiburkan, dan kuatkanlah iman kami semua. Ya Tuhan, berkati kami dalam pelajaran dan permainan kami. Berkati juga orang tua kami dalam pekerjaan dan dalam usaha apapun yang dikerjakan setiap hari untuk kehidupan kami sekeluarga. Dengarkanlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari 2 Korintus 5 ayat 21 yang mengatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Adik-adik, untuk menjalani kehidupan kita, maka dengarlah petunjuk hidup baru dari Tuhan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Mari kita menyanyikan Lingkupiku. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Adik-adik, ibadah Jumat Agung pada hari ini telah selesai. Selamat Jumat Agung.